Assalamualaikum warahmatullah. Hai, halo, what's up? Travel Z Infinite kali ini akan membahas suatu kota di Indonesia. Seluruh negara di dunia memiliki satu kota yang menjadi pusat untuk mengatur pemerintahannya, yang biasa kita sebut ibu kota. Negara kita sendiri, Indonesia, ibu kotanya berada di Pulau Jawa yang dahulu dikenal dengan Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan sekarang disebut Jakarta. Kali ini kita tidak akan terlalu fokus kepada Jakarta, karena akhir-akhir ini atau bahkan ini sebenarnya sudah menjadi isu sejak lama bahwa ibu kota kita akan berpindah. Berpindah? Tapi kemana? Itu nggak usah dijawab, udah spoiler di judulnya kan? Kita akan bahas apa yang menarik di kota yang berada di Pulau Borneo ini. Sejak zaman dahulu dimulai dari Presiden Soekarno, Palangkaraya direncanakan untuk menjadi ibu kota negara Indonesia selanjutnya. Mari kita simak videonya. Sebagaimana kita ketahui, Palangkaraya adalah ibu kota Kalimantan Tengah. Secara geografis, Palangkaraya terletak berada pada 2 derajat 12 menit lintang utara dan berada pada 113 derajat 55 menit bujur timur. Ini menjadikan kota Palangkaraya berada tepat di tengah-tengah negara Republik Indonesia. Faktor inilah salah satu yang menjadikan Palangkaraya dinilai sesuai untuk menjadi ibu kota negara Indonesia. Kota yang terkenal dengan Jembatan Kahayan yang menjadi ikon kotanya itu termasuk ke dalam salah satu kota terluas di Indonesia dengan luas sekitar 2.600 km persegi atau sekitar 4 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Wow. Dari luas tersebut, wilayah yang baru dibangun baru sekitar 50 km persegi, jadi masih tersisa 2.550 km persegi lahan yang bisa dimanfaatkan. Kalau sisanya dijadikan lapangan bola, berapa ratus lapak yang bisa kita buat? Itu pasti banyak. Penduduk Palangkaraya yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan luas wilayahnya, membuat harga tanah relatif rendah. Ini berbanding lurus dengan hukum ekonomi. Jika suatu daerah memiliki penduduk yang jauh lebih sedikit dari luas daerahnya, maka kebutuhan akan tanah juga sedikit. Karena kebutuhan tanahnya sedikit, maka permintaan sedikit. Karena permintaan sedikit, maka harga tanah pun menjadi murah. Masih terbilang jauh bila dibandingkan dengan harga tanah di Jakarta. Kita survei di beberapa situs internet yang menjual tanah di Palangkaraya. Harga lahan masih bisa dibilang murah, sekitar 1 juta hingga 10 juta per meter persegi. Bahkan masih ada juga yang harganya di bawah 1 juta per meter persegi. Saya bisa bilang itu murah, karena di Jakarta harga tanah ada yang sampai 55 juta per meter persegi. Wow. Ini sangat memungkinkan kota Palangkaraya berpeluang untuk terus dikembangkan. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. Indonesia terletak antara 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya merupakan bagian dari seismotektonik Indonesia. Sebagai negara yang tersusun dari ribuan pulau, Indonesia dilingkari jalur gempa paling aktif di dunia, yaitu cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi ini menyebabkan tanah di Indonesia nyaris rawan ancaman gempa, kecuali Pulau Kalimantan. Ini menjadikan Palangkaraya dirasa lebih aman dari gempa bumi. Selain karena faktor geografis, ternyata kota Palangkaraya memiliki ikatan saudara dengan Washington DC, Amerika Serikat. Sekilas, kedua kota ini sungguh identik. Beberapa hal menarik yang membuat Palangkaraya mirip dengan Washington DC adalah
Kedua kota ini sama-sama dilewati sungai besar. Washington DC dilewati sungai Potomac, sedangkan Palangkaraya dilewati sungai Kahayan. Apa istimewanya sungai itu? Keduanya sama-sama memiliki lebar ideal bagi bergeraknya transportasi air. Jarak Washington DC melalui sungai Potomac hingga bermuara ke Samudra Atlantik adalah 160 km. Sedangkan Palangkaraya melalui sungai Kahayan akan bermuara di Laut Jawa dengan jarak 150 km. Contoh yang bagus, bukan? Dari kelima poin di video ini, bisa kita simpulkan, kota Palangkaraya sangat berpotensi menjadi ibu kota Indonesia berikutnya. Jika kalian mempunyai pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga hari Anda menyenangkan. See you.